Oke, selamat siang semuanya para hadirin. Selamat siang di temu alumni Elektro Ubaya dari semua angkatan. Perkenalkan, saya Febrianto. Di sini saya angkatan 2007, lulus 2011, tepat waktu ya. Mohon maaf jika ada yang molor. Nah, ya mungkin kalau belum kenal, ya saya 2007. Buat adik-adik yang lainnya yang masih mahasiswa di sini, ya oke, salam kenal juga. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat kita semua, dan saya akan mencoba untuk membawa acara ini sesuai arahnya dan sesuai dengan arahan dari Teknik Elektro Ubaya. Pembicara kita adalah Ibu Lili, saya panggil Cilili biasanya, senior saya. Halo. Halo. Bisa dipin enggak? Bisa dipin enggak? Kalau aku nggak Siapa? bisa, harus. Wah, nggak pernah pakai Zoom ya? Oh, ini tak pin. Nah, ini adalah pembicara kita. Ibu Lili dulu 2005. Peminatan apa dulu, Cilili? Robotik Robotik. ya? Dulu zaman kita masih hanya ada dua peminatan, yaitu telekomunikasi, saya telekomunikasi, dan Ibu Lili ini robotik. Bukan, industrial dan robotika, benar ya? Robotika. Ya, Iya. oke, itu maksud saya. Jadi dulu ada dua kubu, ya, 01 dan 02. Ya. Jadi Oke, gimana anpinnya ini ya? Oke, jadi langsung saja, karena ini sudah live streaming, topik hari ini sudah ada, ya, sudah tahu semua ya. Langsung bisa dimulai Pak Endi ya. Sudah ada 200 lebih nih. Ya, ya. Yang aktif cuma 28. Sedang ongoing. Ya. banyak yang belakang-belakangnya udah online nih. Oke, silakan Ibu Lili untuk membawakan materinya. Ya, selamat siang semuanya, adik-adik dan juga kakak-kakak alumni. Saya Lili Wijayanti, angkatan 2005. Sekarang hari ini diminta untuk jadi pembicara ya Pak sebenarnya. Yang minta manggung-manggung sudah. Ya, nah sebenarnya sih agak beruntung juga ya jadi pembicara pertama, jadi nggak ada pembandingnya ya Pak ya. Daripada nanti pembicara selanjutnya dibanding-bandingin. Oh ya enggak, tenang aja. Oke, nah hari ini sih kebetulan lagi agak ngeheng, soalnya presentasinya nggak kebaca ternyata di flashdisk. Terus saya coba buat presentasi yang simple aja. Ya mungkin masih bisa lah untuk masuk di pembicaraan topik hari ini. Nah, pembicaraannya yaitu saya share ya. Bentar. Yaitu tentang, tadi mana ya? Bentar. Oke. Nah, ini dia, automatic curtain machine. Kebetulan saya bekerja saat ini di PT Sumber Prima Marsindo Sukses sejak tahun 2010. Jadi habis lulus itu sempat kerja di Surabaya dulu 5 bulan. Terus di sini ada Koleo nggak sih? Kalau dari partisipannya nggak ada. Siapa tahu pakai nama alias ada di sini. Oh, iya. Kalau nggak di YouTube mungkin. Oke. Sampai lupa saya tuh. Nah, dulu memang waktu awal-awal kerja itu saya dikenalin sama Koleo angkatan 2003. Jadi saya dulu kerja di Surabaya 5 bulan. Jadi habis kerja di Surabaya 5 bulan, saya pindah ke Jakarta. Saya kesini langsung di PT Sumber Prima sampai sekarang. Jadi ya udah tau lah saya udah berapa lama di sini. Berarti message-nya adalah di sini harus dekat dengan kakak kelas ya, biar gampang cari kerjanya ya. Kurang lebih begitu. Ini aku nggak bisa lihat wajahku sendiri nih jadinya. Oke. Sharingnya dari handphone biasanya, langsung otomatis mati cam-nya kalau dari handphone. Iya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti saya ngomong sendiri biar nggak nervous nih. Jadi saya mau jelasin hari ini tentang automatic curtain machine, yaitu salah satu produk yang ada di
perusahaan saya, yaitu Sumber Prima. Terus karena ini kan alumni untuk elektro, jadi masih ada hubungannya lah dengan yang kita pelajarin sebenarnya. Terus waktu saya masuk ke perusahaan, nah ternyata ilmu elektronya ya kepakainya di ini aja gitu. Kalau di perusahaan saya, walaupun perusahaan saya itu perusahaan yang sebenarnya bukan otomasi ya, jadi perusahaan yang manual punya. Nah, manufaktur yang manual maksud saya. Jadi automation ini waktu saya masuk itu memang baru-barunya mereka masukin motor. Terus lanjut perusahaan saya itu kok sampai sini. Oh, ini kok langsung Q&A? Ih, nah biar cepet Pak. Aduh, oke. Nah, PT Sumber Prima Masindo Sukses itu jadi namanya merek dagang Sapoin sebenarnya. Jadi websitenya bisa dilihat nanti websitenya di sapoinblends.com. Terus kita juga punya YouTube, namanya sama Sapoin. Pokoknya semua YouTube, Instagram, Facebook, Arsify itu pakai nama Sapoin semua. Nah itu yang resminya dari kita. Yang Arsify ini apa sih? Arsify ini kumpulan desain interior sih sebenarnya. Jadi kayak kumpulan desain, konsultan, kontraktor interior. Itu webnya ada Arsify. Di sini ada yang sampai ke desain-desain gitu nggak sih ya? Yang alumni-alumni mungkin kalau ada yang sampai menjelajah ke interior atau kan biasanya ada tuh yang dari elektro tiba-tiba pindah ke bagian manufaktur lah atau pindah ke bagian interior. Nah, kemudian pas atau bagian sipil biasanya tahu si Arsify ini. Terus alamatnya kantor saya tuh di yang baru pindah tahun kemarin di Kapuk Kamal Raya nomor 32. Nah, ini penampakannya. Ini sebenarnya masih ada lagi video showroomnya. Cuma ternyata saya salah download, jadi saya nggak tampilin. Jadi ini showroom ini ukurannya 12x12, isinya semua barang-barangnya kita, baik manual ataupun motorized. Dan tingginya itu bisa sampai 4-5 meter. Jadi yang 4-5 meter itu kita motorized semua. Jadi roll blade motor, Roman, terus kanopi yang motorized juga ada. Macam-macam deh. Tapi pasti bingung juga ya, saya belum kenalin. Nah, yang produk-produk kita itu karena kita saya bekerja di pabrik kurtin. Sapoin itu kan khususnya untuk pabrik tirai. Jadi pabriknya langsung ya. Kalau nyari produk Sapoin ya langsung cari ke kita bisa. Nah, kita tuh ada roll blend, vertikal, Roman, Venetian, wooden yang ada di list ini yang kita jual. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum saya ketik gitu. Nah, kira-kira sih mungkin kalau yang dari elektro melihat produk-produk ini nggak semuanya familiar ya. Paling kanopi yang tahu ya, kanopi sama curtain track rail doang, rel. Roller mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Ya, ini nggak usah dijelasin satu-satu, nanti bisa lihat langsung aja produknya di website tadi atau di YouTube bisa lebih jelas karena langsung video kan. Nah, lanjut ya karena hari ini pembahasannya soal curtain track motor. Jadi kita di pabrik itu sebenarnya banyak motor yang beredar di Indonesia, tapi di pabrik saya itu pakainya merek-merek yang ini yang saya sebutin ada Somfy, Novo, Nice, Doya, SP Motor ini sebenarnya maksudnya Sapoin motor. Jadi kita keluarin motor juga. Tapi sebenarnya bukan kita yang rakit, bukan kita yang buat, tapi kita ambil manufakturnya dari Somfy. Jadi motor kita itu terlisensi sama Somfy. Terus ada Ride. Nah, Ride ini saya cut dalam kurung D itu karena barangnya sudah discontinue, tapi dulu kita sempat pernah pegang merek ini. Nah,
motor, ini kan mungkin merek-merek motornya asing lah, masih belum terbiasa ya di telinga kalian. Nah, sebenarnya saya mau kasih logo-logo di masing-masing ini, cuma tadi karena hilang filenya, jadi saya nggak sempat kasih logonya. Oh, ada yang mau nanya nih, start my video. Halo? Masih ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya ya? Pertanyaannya di Pertanyaannya belakangnya di nggak chat ya? apa-apa. Di belakang ya. Ya. Gimana Pak Andi? Ya, Ini- di belakang aja pertanyaannya itu. Ya, pertanyaannya terakhir aja nanti. Jadi nanti aku buka sesi, ada yang mau tanya langsung, ngomong, sama ada yang dari chat juga ya. Oke. Tapi masih kedengaran kan suara saya? Masih. Oke. Saya kira tadi udah hilang. Nah, ulang lagi nih. Maklum saya masih ini. Jarang jadi pembicara, jadi saya masih ngehang kalau soal pegang Zoom. Oke, nah tadi benar ya, habis dari merek motor. Nah, tadi yang saya jelasin tuh ada motornya, motor untuk kurtin. Nah, ini adalah pembagian nih. Jadi kita di interior, di blinds itu untuk motorized, kita tuh pakai yang jenisnya tuh tubular motor sama yang curtain track motor. Jadi ada dua jenis motor yang kita pakai. Nah, kenapa nih pakai dua jenis motor? Karena kalau yang curtain itu kan bukanya kanan kiri. Jadi dia motornya itu cuma ada di samping atas kiri atau kanan lah, pokoknya di atas di tracknya. Jadi nyambung ke tracknya. Nah, dari motor itu nanti akan memutar namanya belt. Kalau di mobil fan belt lah, kalau teknisi saya pada bilang tuh fan belt, tapi kalau istilahnya kita sih di dalam tracknya itu ada beltnya lagi untuk diputar sama motornya. Nah, itu yang menggerakkan roda-rodanya supaya bisa buka tutup. Nah, satu lagi yang atasnya tubular motor, itu model motornya nggak akan kelihatan secara kasar mata kalau dipasang di blinds, karena tersembunyi di dalam kotaknya, dalam tubnya, dalam kotak gitu. Nah, itu jenisnya tubular motor. Nah, di sini saya ambil presentasinya dari Somfy karena kebanyakan memang kita pakainya Somfy dan mereknya lebih branded. Jadi untuk secara lebih lebih membahasa sih di bidang interior, banyakan pakai motornya Somfy, sudah terkenal. Nah, terus dua motor ini itu sebenarnya tiap-tiap motor itu punya tipenya masing-masing. Jadi banyak banget motornya sebenarnya. Ini cuma dimudahin aja tipe tubular sama ten. Tapi sebenarnya ada tipe-tipe masing-masing yang mereka itu cuma pakai istilahnya kalau tubular itu cuma pakai torsi sama kecepatan. Jadi Newton sama RPM. Nah, yang tubular itu tipe-tipenya dibedakan secara Newton dan RPM. Untuk yang ukuran kecil, ukuran besar. Terus kalau awning ini ukurannya, awning kan berat ya, dia ada yang di situ kan ada tulisan awning ya. Dia tuh ada lengan pegas. Jadi lengan pegas ini orang pun kalau membuka lengan itu dia bisa pental sebenarnya. Jadi kuat di lengannya, bisa sampai 100 untuk kekuatan 50 kiloan lebih gitu. Nah, kita juga ada motor yang sampai 80 kilo, 80 Newton gitu. Jadi itu dimasukkan ke tubular motor. Kalau yang curtain itu rata-rata lebih kecil RPM-nya karena kan dia cuma lebih kenceng RPM-nya dan Newton-nya lebih kecil. Karena dia cuma muterin belt doang. Jadi kita mainnya di RPM-nya cepat tapi torsinya kecil. Ini sih masuk di hukum fisika ya, yang Newton sama kecepatan gitu aja. Newtonnya besar, kecepatannya lambat. Newtonnya kecil, kecepatannya lebih kenceng. Ini masuk sih, maksudnya di waktu perkuliahan pasti adalah, nggak cuma perkuliahan, SMP, SMA juga pasti tahu. Nah, lanjutnya mengontrol motor, yaitu kontrol teknologi ya. Nah, di motor itu rata-rata cuma pakai 3 kontrol, yaitu wire teknologi, RTS,
ini sebenarnya RF ya, radio frekuensi, bukan RTS. Kalau RTS ini istilahnya Somfy. Terus satunya direct contact. Nah, bedanya apa sih dari tiga controller ini? Kalau wire, ini next selanjutnya. Kalau dari baca ini pasti sudah pada ngerti lah. Kalau wire itu dia kabel, jadi pakai kabelnya volt AC. Jadi di motornya sendiri dia ada tipe yang WT ya, istilahnya WT, itu dia langsung 5 kabel. 5 kabelnya itu untuk ground, listriknya, terus up, down, dan common-nya. Nah, pasti kebaca caranya untuk nyambung ke apa? Ke home automation-nya seperti apa lah ya. Jadi sudah karena ada listrik dan ground-nya, terus kita tinggal main di up common sama down common. Itu yang wire. Itu dengan tegangan volt AC. Nah, kalau yang direct contact, saya lompat dulu. Direct contact itu sebenarnya kabelnya yang disediakan itu kabel yang mirip seperti radio frekuensi, cuma cuma ada 3 radio frekuensi itu kabelnya, ground, listrik, dan satunya tuh seperti kayak ngomong bukan direction sih, tapi yang mirip direction. Nah, kalau direct contact ini dia nyambung tegangannya tegangan low voltage, jadi DC punya paling rata-rata sih antara 12 sampai 20 volt. Jadi, nah sambungannya itu kalau kebanyakan yang di direct contact ini itu kebanyakan yang di dalam kurten motor. Dia pakai cuma kayak RJ9 ya sebutnya, yang isinya 6 pin. Terus lanjut lagi ke RTS itu radio. Kalau di sini karena saya ambil dari Somfy, radio teknologi Somfy. Tapi sebenarnya itu radio frekuensi kalau motor-motor di umumnya. Nah ini cuma berdasarkan sinyal. Jadi motornya itu sudah built-in receiver. Jadi remote itu transmitternya. Itu cuma ngirim sinyalnya gitu doang. Terus motornya bisa gerak. Jadi kalau dari remote-nya ada arah kan, up down gitu kan. Dia kirim sinyalnya, ya motornya mau clockwise atau counterclockwise. Itu aja sih. Nah, itu dari motor sampai ke penyambungan, cara menyambungnya ke home automation. Nah, dari yang selama saya bekerja di tempat saya, nah ini adalah general home automation, nama-nama produk gitu. Jadi kita nggak jual produk ini, cuma motor kita yang tadi itu yang saya jelaskan itu rata-rata sebenarnya masih bisa nyambung ke automation apapun. Makanya di situ ada general home automation, terus kita ada merek-merek tertentu yang lebih gampang karena sudah ada kerjasamanya dengan Somfy. Itu ada Control4, Crestron, Dynalight, terus ada Vibaro, Jung, Legrand, Neutron, Schneider. Mungkin yang masih umum di telinga sih Schneider ya, karena sering kedengeran ya ada barang-barang kita yang pakai Schneider. Tapi yang lain-lainnya sih ini home automation yang rata-rata di Jakarta pakai. Mungkin di Surabaya ada lagi sih, cuma kurang hafal. Mungkin mereka juga sampai ke Surabaya, cuma yang di Jakarta sih rata-rata pakai ini. Nah, yang ini cara mengontrolnya gimana? Ya masing-masing dari mereka punya cara mengontrol. Kayak di Vibaro yang paling sering lah ya, Vibaro kayak Legrand itu. Mereka pakainya volt AC. Jadi lebih seringnya pakai yang kabel 5 tadi, lebih gampang karena langsung connect kabel, langsung bisa nyambung ke alat-alat mereka. Ada juga yang kayak Control4 atau Neutron, Crestron itu kebanyakan yang direct contact. Jadi pakainya voltnya sambungannya pakai yang DC gitu. Nah, kalau yang Dynalight sama Schneider sih bisa dua-duanya kali ya. Saya juga jarang berhubungan sama yang Schneider juga soalnya. Dynalight juga jarang saya dengar. Cuma ini kan diinfokan dari Somfy bisa pakai produk-produk mereka. Karena ya Somfy sendiri lumayan banyak tipe-tipe motornya bisa masuk ke automation ini seperti itu.
Nah, kurang lebih begitu nih Pak, 30 menit Pak. Nggak sampai kayaknya. Sebenarnya saya mau kasih video produk, jadi mungkin bisa lihat di YouTube-nya, di SharpPoint. Mungkin kalau ada yang berbaik hati, admin-admin, co-host, mungkin bisa disambungkan ke YouTube-nya SharpPoint. Kalau nggak ada, bisa masuk ke Q&A. Terima kasih. Ya, sambil nunggu pertanyaan ini aku coba tanya dulu ke Cilili. Itu Boleh. bahasa pemrograman apa yang dipakai untuk mengontrol motornya dan juga untuk custom-nya. Bahasa perempuan. Nah, karena saya nggak masuk di automation-nya, jadi saya juga nggak paham juga mereka pakai bahasa pemrogramannya apa. Tapi yang pasti sih dari masing-masing produk itu mereka sudah punya kayak aplikasi khusus kayak Control 4 gitu ya. Dia kita cuma setting aja. Jadi udah ada interface-nya. Jadi kita cuma setting aja bisa nyambung sinyalnya ke motor gitu aja. Tapi kalau sampai detail aplikasinya itu pakai bahasa pemrograman apa sih? Berarti dari home automation-nya sudah nyiapkan UI-nya supaya kita vendor bisa langsung custom sendiri begitu. Iya. Oke. Kata-kata seperti itu. Ini ada dari Frankie. Ayo, come on. Frankie, silakan open mic. Ini Pak Frankie yang angkatan atas itu bukannya? Oh, bukan. Ada itu kok Frankie waktu itu dulu. Frankie siapa? Oh, halo Frankie. Jadi, saya angkatan 2013, sih. Oh ya, oke. Itu. Yang mau saya tanyakan itu faktor pemilihan motorized curtain itu apa ya, Cek? Nah, tadi kan saya bilang untuk curtain itu dia dibedain secara beban, torsi, sama kecepatannya. Nah, faktor pemilihannya tergantung dari seberapa besar curtain yang akan dipakai. Kalau curtainnya kecil-kecil aja ya pakai torsinya yang kecil aja, yang sampai 3 kilo. Karena kalau yang motorized roller itu satu setnya itu ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo. Nah, itu berdasarkan apa, ngitungnya kayak apa gitu. Itu kita langsung pukul rata berdasarkan lebarnya blanch rata-rata. Nah, kalau misalnya blanch-nya tinggi-tinggi, ada kan orang bikin rumah 2x8, bukan lebar itunya, jendelanya 2 meter kan 8 meter. Itu dulu pernah sampai 2,5 gitu. Nah, itu pakai yang newtonnya 6 kilo aja, tapi kecepatannya 32. Nah, itu yang ada tipe yang 6/32, ada 10/32. Nah, dipercepat, jadi dia muternya cepat, jadi 8 meter itu nggak sampai lama. Karena yang kalau yang kayak awning gitu, dia putarannya lebih lama daripada kalau yang jenisnya roller up down gitu. Kan kita ya nggak mungkin nungguin 8 meter itu 2 menit, 3 menit baru naik selesai buka gitu kan nggak mungkin. Jadi ya kayak gitu kurang lebihnya kalau milih motor. Yang kontrol signalnya open merek apa saja? Biasanya digital control atau analog? Ini dari Pak Igi Budiman yang tanya. Maksudnya gimana? Yang kontrol? Pak Igi bisa open cam untuk langsung ngomong kalau mau. Kalau biar bisa saling kenal juga kan gitu. Oh, ini Pak Igi. Di mana posisinya? Ya, oke ya. Pak Igi di mana nih berarti? Nah, Jakarta, Surabaya? Saya di Jakarta Utara. Waduh, sama dong. Ya itu, kalau kita beli alat kita dapat informasi kontrol sinyalnya itu bagaimana supaya bisa kita buat kontrol sendiri. Nah, itu yang merek apa biasanya? Jadi kontrolernya itu mau kita buat sendiri. Ya, Cilili salfok dengan filternya atau gimana? Nanas ini. Oke. Jangan terpesona dengan nanasnya. Oh,
Jadi bisa dikontrol sendiri ya. Ya. Sebenarnya kalau kita beli motorized curtain itu sudah ada remote-nya, Pak. Jadi bisa dikontrol lewat remote. Cuma kalau mau nyambung ke kayak handphone, terus kayak apa sih yang voice-nya Google itu, yang oke Google gitu. Assistant, Google Assistant. Ya Google Assistant, tapi kan ada yang ini ya Pak. Google Home. Sing ceweknya itu siapa sih? Alexa. Oh ya Alexa ya. Oh, Amazon itu Alexa. Iya, nah itu sebenarnya bisa nyambung ke situ. Nah itu dari home automation-nya. Cuma kalau dari standarnya pabrik sih kita cuma kasih motor sama remote. Nah, terus kalau kalian mau nyambung ke Alexa, Google Assistant atau ke handphone, nah itu lewat aplikasinya home automation. Kalau dari Somfy, karena di merek motor-motor lain nggak ada. Kalau dari Somfy, mereka tuh ada connection namanya. Kalau connection tuh dia cuma beli alat segini doang nih. 1 jutaan apa 2 jutaan gitu alatnya. Nah, itu bisa untuk mengontrol alat-alat yang Somfy sampai kurang lebih 16 unit sampai 20 unit. Jadi kalau punya rumah besar terus dikasih motornya semua, ya terus motornya itu mau digabungkan mau di remote pakai handphone itu bisa pakai aplikasi namanya Connection. Iya, makasih lah. Ya, Pak. Ya kurang lebih gitu Pak Iki. Jadi ada remote-nya sebenarnya kalau dari kita kayak TV lah, kita cuma jual TV sama remote-nya. Oke, lanjut. Ini ada dari Kopras tanya. Mungkin ya ini sudah dipin oleh Kopras. Nah, Kopras mau langsung ngomong atau mau dari chat dibacakannya? Ya terserah. Soal kamera saya rusak soalnya. Oh. Ya. Jadi pertanyaannya seperti di kolom chat ya. Apakah langsung aja ngomong nggak apa-apa. Enggak, kameranya nggak apa-apa. Kameranya rusak ya. Apakah automatic curtain sudah menggabungkan IoT untuk memprediksi kapan curtain harus buka tutup berdasarkan perkiraan cuaca, atau ada sensor kamera dan lain-lain yang disematkan untuk melihatkan keadaan cuaca pada saat itu? Ada. Udah dijawab ya Pak? Ada Banyak Pak. gitu aja, ada ya. Oke. Nah, perlu share PDF yang tadi, Li? Ya. Monggo Saya Pak. bantu share. Ya. Mau dibantu share boleh. Oke. Tapi itu tadi aku cuma ngambil yang simpelnya aja ya Pak, jadi nggak rumit-rumitnya. Tapi yang mana ini? Yang mana? Halaman berapa? Untuk menjawab. Ada yang bagian sensor deh Pak. Di mana saya nggak hafal. Baru Nggak buka. Apa Pak? Nah ini sih kalau mau dilihatin satu-satu gitu kan. Dari depan ya. Itu bukan shutter itu Pak. Ada satu lagi yang kayak sensor. Sensor. Di bawah kali. Di bawah. Oh enggak. Yang atasnya Pak, atasnya. Pak, joaknya kayak Pak. Aduh. Nah, mana ya? Nah, ini kayak gini nih kan yang tadi saya jelasin tuh, yang wire sama DCT. Ini RTS-nya. Oh, kita kepakainya RS modul komunikasi. DCT itu RTS. Ya. Bawahnya lagi, Pak. Bawah atau atas? Bawah. Bawah. Ya, oh. Bukan. Habis ya, Pak ya? Berarti mereka masih 92 ada 80-an lagi. Bawah-bawah itu sambungan sama ini, Pak, home automation yang lain. Jadi kalau yang Somfy itu tadi nanya kayak ada sensornya. Jadi itu ada sensor cahaya, hujan, angin. Terus gabung nggak IoT-nya sama yang kayak lokasi kita untuk mengetahui cuaca. Itu kemarin sih saya baru diinfo sama marketingnya Somfy ada. Jadi mereka tuh ada satu alat lagi itu. Jadi alatnya di luar kita sebenarnya. Cuma ini saya tahu aja. Dia punya satu alat lagi itu sensor cahaya. Sama kalau di aplikasinya itu dia ngasih ini apa namanya kayak meridiannya posisi kita loh, posisinya kita itu posisinya di Google Map itu di posisi mana. Itu untuk membaca apa namanya derajatnya matahari, Pak. Jadi kalau iya saya sampai
oh bisa sampai gitu ya, ya jadi dia bisa baca. Jadi kita tinggalin alat itu di gedung, misalnya kita punya gedung nih, tuh imajinasinya, jadi kita punya gedung tinggi gitu kan. Nah, gedung tinggi itu kalau ke sinar matahari itu kan biasanya bagian atas dulu nih panas ya Pak ya, itu turun ke bawah gitu panasnya. Nah, settingannya aplikasinya itu Pak banyak banget Pak, wis berhenti Pak, stop. Enggak, sambil aku cari, aku sambil baca. Kamu ngomong dulu sampai tak cari sensor. Gedungnya itu kalau kita pasang sensor sama kita pasang aplikasinya dan alat-alatnya itu, jadi panasnya matahari itu dibaca langsung. Jadi dari panasnya itu, misalnya dari atas nih, dari atas lebih panas. Jadi nanti belanja itu langsung otomatis akan ngirim sinyal ke, jadi alatnya itu akan ngirim sinyal ke belanja motornya. Jadi, otomatis motornya sudah punya receiver ya. Nah itu motornya akan putar sendiri, jadi akan turun sendiri. Nah ngikutin tuh nanti. Misalnya jam 8 pagi masih bagian atas, jam 9 pagi. Nanti jam 10 bagian tengah. Nah, itu turun gitu. Bisa sampai seperti itu penjelasannya. Nah, cuma alatnya sendiri itu kemarin mau dipasang di showroom sih, cuma karena pandemi ini belum sampai kepasang di showroomnya itu. Karena ya masih PPKM, jadi orang yang Songfi sebenarnya udah mau setting dan barangnya baru datang bulan Juni kemarin. Nah, itu mau dicoba di showroom. Ntar kalau sudah ada di showroom, saya kirim deh ke grup kalau udah ini barang-barangnya. Kalau masih berminat ya Pak ya. Boleh PM juga kok. Kopras sudah cukup menjawab pertanyaannya? Ya, sudah cukup. Saya ada pertanyaan satu lagi sebenarnya. Iya, Pak. Langsung aja. Di wiring diagram ini aku lihat kan, itu ada penggabungan antara ground dari motor, protection earth, sama ground dari signal itu sendiri, jadi technical earth. Jadi kalau saya lihat di sini itu ground-nya itu digabung. Nah, itu apakah ada masalah? Biasanya kalau saya bikin alat-alat seperti ini, itu ground-nya harus dipisah antara power motor dengan signal itu sendiri, control system itu sendiri, sehingga untuk menghilangkan EMC requirement. Karena ini ada kayak seperti transmitter ke remote access segala macam ya. Nah itu biasanya kalau saya bikin itu earthing-nya tuh nggak boleh digabung antara ground-nya nggak boleh digabung. Saya bikin alat seperti ini itu ground-nya harus dipisah antara. Nah, ya ini mungkin Pak bedanya kalau kita kuliah elektro sama cuma menjual aja ya. Jadi kalau barang udah jadi itu produk user, kita ambil dari sisinya user. Nah mereka kalau nyiapin switch dari mana ya? Cuma satu listrik aja kan, satu listrik rumah. Nah itu soalnya listriknya semua kan nyambung. Kalau di cancel kan balik. Nggak boleh disamakan itu cuma MCB-nya doang Pak. Kalau untuk ground-nya itu ground-nya masih oke sih. MCB-nya nggak boleh digabung. Jadi yang cancel kita digabung itu dia akan ngambil arus dari yang barang-barang lain, justru akan merusak barang-barang lain kalau motor. Tapi kalau yang mereka cuma satu MCB itu masih oke gitu. Mungkin ya karena sudah produk langsung dijual di pasaran ke rumah, mereka sudah ada teknologinya seperti itu Pak. Jadi mau digabung ground-nya, nggak masalah. Yang penting MCB-nya beda. Atau kalau karena MCB beda, ground beda ya aku nggak tahu juga ya. Kurang lebih gitu Pak Pras. Oke. Ya, thank you. Mungkin Cilili menyambung tadi dari pertanyaannya Kopras sebelumnya. Berarti apa aja fitur-fitur yang dipunyai dari produknya SharpPoint dari fitur ini, dalam arti di sini kan banyak alumni-alumni yang juga mungkin pengusaha dan ingin tahu apa benefitnya kalau kita user beli automatic curtain ini dibandingkan tanpa yang otomatis. Nah, fitur-fitur apa yang membuat mereka lebih menguntungkan untuk menggunakan yang otomatis ini? Oh ya,
Gampang sih. Jadi kan sebenarnya otomasi atau manual itu kan tergantung dari pembelinya sendiri. Jadi ada yang kayak mereka sibuk gitu, kayak model-modelnya Jakarta. Orang di rumah itu bukan buat ditinggalin, cuma buat kayak tidur aja pulang pergi. Nah, kayak kita aja kalau waktu belum berkeluarga. Kalau belum berkeluarga kan kita cuma pulang untuk tidur, bangun tidur, makan, berangkat lagi gitu kan. Terus mau ngurusi yang lain-lain kan udah repot ya. Terus apalagi kalau yang model zaman sekarang pandemi gini, pasti udah ngurang-ngurangin kayak ART gitu kan pasti udah dikurang-kurangi. Nah, automation ini ya kebanyakan lebih berkembang, lebih bisa lebih maju lagi kayak zaman sekarang ini ya, karena yaitu orang-orang kan sudah mulai pengen lebih simple, lebih minimalis. Nah, biasanya kalau masih ada sisa lebih dana ya mereka akan lebih langsung ke otomasi daripada manual. Nah, kalau manual gini, kalau manual itu kalau ibaratnya satu gedung deh. Kalau dikasih manual semua, emangnya kalian mau bukai satu-satu jendela satu-satu? Satu gedung itu rata-rata bisa satu lantai itu 100 jendela, 100 set. Nah, kalau dikasih motorized kan gampang kan, tinggal pencet itu sudah naik sendiri atau turun sendiri. Nah, kalau kita kasih manual, dia ya kalau mereka nggak mau buka tutup ya tutup terus, manual nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mau buka tutup, bukai 100 set ya habis Pak waktunya di situ, gitu kurang lebih. Berarti gitu lah, support juga untuk after sales-nya ya dari SharePoint ya, misalkan ada error atau ada kendala teknis. Ya kalau dari ini kayak promosi pabrik ini jadi kalau motor yang dari pabrik kita sih ada garansi 5 tahun ya. Itu after sale, baik yang manual maupun motor komponennya ada garansi, tapi kalau untuk bahannya memang semua nggak ada garansi. Itu Pak Febri. Oke, ini ada pertanyaan dari Andri. Untuk di Surabaya apakah ada kantornya? Ada. Saya tadi belum bilang ya, SharePoint itu sudah ada di Surabaya, Bali, Semarang, Medan, Makassar, Jakarta. Jadi ada 6 pabrik. Itu pabrik ya, jadi bukan kantor doang. Jadi kita sudah ada 6 pabrik. Untuk agensinya ada banyak. Jadi semua interior itu termasuk agen kita. Ini kalau aku lihat ada di Malaysia juga ya? Ada Malaysia, Singapura, Cina, Thailand. Kayaknya masih Asia deh, belum sampai keluar, sampai Eropa belum ada. Jadi sebenarnya merek SharePoint ini kita ngambil dari Malaysia, pusatnya dari Malaysia. Cuma di Indonesia karena lebih besar daripada Malaysia, kita lebih berkembang daripada Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, lanjut ini dari Pak Igi. Motor-motor tersebut ada feedback signal untuk posisinya enggak? Misal untuk yang model tubular, kita bisa tahu dia sudah berapa putaran. Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi karena sifatnya kita kan lebih simpel Pak. Jadi bukan kayak perhitungan feedback itu. Ya. Jadi motor-motornya memang sudah diproduksi itu untuk para user. Jadi kan nggak mungkin kan user ngitungin putaran atau apa kan buat apa gitu. Jadi kita nggak ada sih kalau feedback sinyal. Kecuali mereka masuk ke sistem aplikasi. Terus aplikasinya itu memang ada sih saya pernah dengar satu aplikasi itu Control 4 kalau nggak salah. Jadi dia mainnya bukan timer. Jadi mereka mainnya timer bukan rotasi. Jadi kalau yang motor kita tuh ada limitnya tuh secara rotasi Pak. Jadi putarannya tuh sudah 2 putaran apa 3 putaran itu limit, namanya limit kan. Jadi misalnya limit atas sama limit bawah. Nah dalam limit atas sampai limit bawah itu harus sampai 10 putaran misalnya. Nah ada juga yang home automation itu mereka cuma ngaturnya secara timer. Tapi kelemahannya timer, jadi misalnya timernya tuh mereka jam 4 mau berhentinya di tengah-tengah gitu. Nah, kalau timernya ngehang itu bisa jadi nggak jadi
nggak jadi berhenti di tengah-tengah, bisa jadi lebih bawah apa lebih atas, bisa jadi seperti itu. Nah itu pernah sih saya pernah dapat kasus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus untuk motor tubular itu diaturnya secara rotasi, memang limit rotasinya itu rata-rata sih kalau home automation dia mainnya sinyalnya secara timer, jadi kebanyakan miss-nya di situ. Ya rata-rata gitu sih Pak. Tapi kalau untuk feedback tahu berapa putaran sih nggak ada sampai segitunya sih, belum ada. Mungkin yang dimaksud juga kalau kita beli PC gaming atau mau ngerakit PC gaming itu kan ada temperaturnya untuk CPU sendiri, ada temperaturnya untuk VGA sendiri, ada temperaturnya untuk power supply-nya sendiri. Mungkin bisa di custom kayak gitu ya. Mungkin ini nanti automatic curtain untuk anak gaming gitu ya. Jadi semua ada ada feedback sensornya gitu ya. Gitu Pak Iki. Oke, Pak Iki, thank you. sudah terjawab Thank ya? you. Oke. Ya. Nah, di situ all video, kita di video pertama itu ada kanopi. Ya. Tapi ini permanen, nggak ada motornya. Kayak di close aja, Pak. Carinya motor. Baik, Pak. Oke. Nah, itu yang video kedua itu curtain. Itu yang motorized. Kok itu? Ada temu alumni. Nah, itu. Stay on top of Jadi ini satu motor itu satu rel, nah ini relnya motornya. Motornya itu ada motornya. Ini yang dari Cina Pak. Ini harganya lebih kantong. Ini Gledea, salah satu tipenya Sompi. Itu dipasang di garasi mobil. Jadi mereka tuh cuma butuhnya buat nutupin garasi mobil. Jadi difungsikan saklar atau automation. Tapi sih mereka waktu itu pasangnya masih secara remote. Kalau kita kan karena kita cuma masuknya di remote, jadi motor sama remote. Kalau yang untuk home automation tuh biasanya jarang divideokan, Feb. Jadi nggak masuk sampai ke sana. Itu kan bagiannya yang kayak home automation. Jadi beda kontraktor lagi yang ngurusin. Gitu. Itu Pak, yang roll blade-nya ada kolam renang itu Pak. Itu yang roll jenis turbulent. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create project. Jadi dia ada yang manual, Ya, jadi di setting apa? Ada yang manual gitu Pak. Jadi ada yang nggak di videoin, sudah posisinya buka itu. Nah ini yang ini motornya. Jadi dia buka tutupnya naik turun gitu. Kayak pintu otomatis ya Pak ya. Sekarang lagi yang dicari-cari itu kayak pintu otomatis pabrik itu loh Pak, yang kecepatannya lebih cepat. Yang biasanya kayak mobil yang buat bawa barang itu masuk keluar masuk itu dari pintu gitu Pak. Ini bahan apa? Kain apa? Ini kain fabriknya PVC, jadi bisa untuk outdoor. Terus tahan panas, tahan hujan. Nah itu ada yang motor, ada yang manual. Jadi Bahasa Jawanya kere ya berarti. Nah ya ini nih yang lagi iklannya itu gym curtain istilahnya. Jadi kepakainya di SPH Lipo Kemang. Lipo Kemang. Jadi sekolahannya tuh kan gede banget Pak SPH. Dia punya lapangan basket itu 2 dan digabung. Nah, 2 digabung itu kan kemungkinan bola dari sisi satu ke sisi lain itu bisa lempar-lemparan. Jadi mereka pesan gym curtain ini buat pembatas. Lebarnya 24 meter dikasih pembatas motorized. Yaitu
Yang Itu tadi. satu panjang itu 24 meter Iya, atau dipit? satu panjang itu 24 meter. Itu kita custom, Mbak. Itu satu, terus nanti yang di Karawaci itu juga mau pesan, cuma belum jadi-jadi sampai sekarang. Gitu. Terus satu lagi yang terpanjang yang pernah kita buat, ini Pak, projector screen di Ciputra World yang itu loh Pak, teaternya Ciputra World. Itu lumayan sih, lumayan terkenal juga. Ya sampai 70 meter Pak, projector screen-nya. Terpanjang atau tertinggi? Terpanjang, 70 meter. Oh. Tapi itu kayaknya ya menurutku sih bukan satu motor, itu bermotor-motor. Yang waktu itu yang handle marketing lain, bukan aku yang handle. Gitu. Ada Ciputra kan nggak tervideo di sini sih. Kita punya ininya aja, punya fotonya aja waktu itu. Ini ada pertanyaan dari Yohanes Wijaya. Ya. Tadi kan ada yang pakai outdoor tuh. Ya. Kontennya. Linear motornya kalau outdoor pasti sudah waterproof kan ya? Betul. Yohanes bisa ini ngomong dulu. Ini Yohanes 2008. Iya, 2008. Halo, iya. Halo, Bro. Halo. Sebentar, yang mana ini? Kok nggak ada yang bisa dipin ini? Nggak ada ininya, nggak ada kabarnya. Bisa ya, Bro. Oke. Sudah dipin. Videonya dinyalakan, ini kita live di YouTube, Bro. Lagi nyetir, Pak. Oke. Lanjut ngomong berarti. Langsung. Yuk, bisa ngomong yuk, mau tanya lagi? Itu sudah dijawab tadi. Iya. Halo. Oh iya, enggak, aku ini sih ngelihat ini cukup keren sih maksudnya. Makanya penasaran sih kan. Udah waterproof kan biasanya kayak ada IP berapa gitu kan. Ya. Gitu sih. Mau nanya IP-nya apa mau nanya ini bahannya? Waduh. Cuma penasaran aja tadi. Oke, jadi ya tadi kan aku bilang untuk tubular motor itu dia ada tipe-tipenya memang. Jadi tipenya ada yang buat indoor, ada yang buat outdoor. Kalau outdoor itu mereka ada sebutnya tuh black kabel. Jadi kabelnya tuh yang nyambung di motornya. Kan karena motornya sudah terselubung di dalam tube kan. Jadi nggak akan kelihatan kalau tubular itu. Jadi aman kalau di outdoor. Nah, cuma kabelnya gimana ya? Mereka ada satu kabel dibedain kabel yang outdoor itu hitam, black kabel. Yang indoor yang rata-rata untuk indoor tuh putih gitu. Jadi black kabel itu cuma ada pelapisnya doang, Pak. Jadi aman untuk kalau kena air, kena panas, udara-udara luar gitu masih aman kalau pakai yang jenis itu gitu. Jadi memang dibedakan tipe motornya. Nggak semuanya bisa. Oke. Terima kasih, C. Iya. Hati-hati. Ya, buat yang lain, peserta lain jangan keburu lift dulu. Nanti kita mau foto bareng ya. Oh ya, udah jam 2 ya. Cepet ya. Kemudian ada nanya lagi dari Kopras. Ini kalau misal terjadi maintenance pada sistem automatic curtain, apa bisa dioperasikan manual? Jadi mungkin aku kepikir juga kalau itu mati lampu atau ada error gitu ya, apa bisa manual? Ini pertanyaan konsumen sih, banyak yang nanya kayak gitu. Nggak bisa. Jadi ada dua motor kan tadi, yang tuh tubular sama kurten ya. Kalau yang tubular itu nggak bisa. Jadi dia cuma motor muter gitu aja. Jadi kalau mati lampu ya dia nggak akan gerak. Terus yang satunya yang kurten. Kalau kurten itu masih bisa. Jadi yang kurten itu dia ada sistem lepas lock. Jadi ketika mati lampu tuh ada kuncian yang lepas. Maksudnya ya bukan rusak, maksudnya dia nggak akan lepas kuncian beltnya. Jadi dia masih akan bisa berputar, walaupun motornya diputar-putar dari luar itu bisa. Nah itu kalau kurten masih bisa, tapi kalau yang tubular rata-rata sih masih belum bisa. Kecuali ada yang pernah pesen kayak rolling door itu, motor rolling door tahu kan ya? Nah itu kan kalau kita sih nggak jual. Jadi ada motor yang tubularnya kayak rolling door itu dia pakai ini loh, kerekan rantai itu. Nah, ya itu kan motor terus kalau misalnya mati lampu dikerek. Nah, kereknya lama, nyeret cuma lagi dikit gitu. Itu rolling door.
kita sih nggak jual kayak gitu. Nggak Kita ada jualnya sistem mekanisme lost gear gitu ya. Iya, Mekanik lost gear gitu ya. mekaniknya. Kita sih nggak, kalau yang motor-motor blend sih nggak pakai yang mekanik kayak gitu, Pak. Jadi yang itu kayak gitu tuh cuma adanya kayak di motor rolling door gitu. Ya nggak masalah. Nanti Indonesia kan sudah mau ke 6G, PLN juga sudah pasti terus. Gampang, Pak, kalau mati lampu generator. Sebenarnya kalau mati lampu, lampunya diganti. Kalau listrik yang mati itu yang repot. Oh, Ya benar, Pak. makanya konsumennya banyak yang pakai seperti sekelas Sekolah Pelita Harapan gitu-gitu ya, yang dia sudah siap kalau ada emergency Ya. situation ya. Genset ya. Iya, Genset genset. satu gedung. Iya, Beb. Genset, Pak. Jangan takut sekarang. Oke, jadi menjawab juga pertanyaannya Andri ya tadi ya. Pak Pras tanya. Pras sama Andri yang tanya mirip Oh, tentang dua-duanya. itu. Ah, Apakah ada manualnya? Ya, sama ini. ya. Terus Ini keren. ini Pak Igi tanya lagi nih. Tadi kan Ci Lili juga cerita yang punyanya Ciputra project-nya itu sampai panjang 70 meter, banyak 70 motor meter. kan. Terus itu sinkronnya gimana? Karena kalau nggak saling sinkron kan bisa lungset gulungnya. Betul. Nah, itu sinkronisasinya, jadi kita samain torsi-torsinya. Samain torsi sama kecepatan motornya. Jadi motornya kita pakai satu tipe. Nah, terus kayaknya sih gitu sih. Jadi dia dikontrolnya langsung. Kalau nggak salah sih gitu ya. Soalnya bukan aku sendiri yang handle waktu itu yang 70 meter. Jadi kemungkinan motor-motornya dia beda. Terus dia pakai kirim signal gitu, motornya bergerak berbarengan, turun berbarengan. Gitu. Itu kalau yang mau lebih canggih lagi yang kayak Lutron, dia walaupun beda RPM, tapi dia bisa mengatur RPM itu kan kayak ada selisih dikit-dikit. Misalnya kita sebut itu 32, nggak mungkin 32 persis. Jadi 32,2, 32,3, tapi disebut pukul ratanya 32. Nah, itu kan kemungkinan bisa naik turun tuh. Nah, kalau yang jenisnya Lutron itu dia bisa ngatur 32 yang koma-komanya itu bisa barengan naik turun rata gitu. Jadi motornya dua ujung ya? Kalau 70 meter nggak dua ujung deh, Pak. Dia 70 meter tuh banyak, Pak. Maksudnya motornya tuh rambutan gitu. Karena nggak ada yang kuat, Pak, 70 meter itu. Langsung motor besar gitu. Kalau yang panjangnya sekitar 2-3 meter itu motornya di dua ujung apa cuma satu aja? Satu. 2-3 meter tuh satu. Satu aja, di salah satu ujung aja? Satu motor itu kita pernah sampai 17 meter awning. 17 meter? 17 meter loh, Pak. Lebar loh. Makanya. Loh, motornya sepanjang itu? Oh enggak ya, itu motornya cuma paling panjang 80 cm kalau nggak salah. 80 cm, Pak, paling panjang. Tapi dia besar tuh, motornya besar gitu. Terus itu bisa sampai 85 Newton. Ada yang 120 Newton juga ada. Tapi yang kita ya itu fungsinya dulu dia mau buat apa. Kalau yang kayak awning tuh masih 17 meter satu motor itu bisa juga. Gitu. Oke. Ini dari Yohanes, dia bilang keren ya kalau bisa dikombin dengan Google Home dan lain-lain gitu. Jadi Yohanes bisa harus ya, ada videonya nih Yohanes. Harus pakai programnya dari SharePoint itu ya? Iya, itu tadi yang aplikasinya. Yang Alexa itu kan, Alexa sama Google Assistant itu dia nyambungnya ke FTTT dulu, baru bisa nyambung ke Alexa atau Google Home kan. Nah itu. Ya kan sekarang untuk yang gadget home environment itu kan sudah banyak yang Bardui, terus yang Xiaomi itu kan bisa semua dari aplikasi bisa saling nyambung untuk ngontrol semua gadget di rumah kan? Ya betul. Nah kalau yang sekarang ini gini, itu kan yang kayak Bardi ya itu. Tuh nggak boleh nyebut merek. Aku tadi sebutnya Bardui. Oke. Jadi Febri ngomong makanan juga ya, siomay. Kalau yang saya dengar tuh ya, kemarin sih saya sempat ngomong juga sama si Ray itu loh, Pak, yang tadi saya bilang. Jadi dia kalau yang di Surabaya itu kan memang lagi terkenal yang kayak si B, si H, ada kan ya H ya?
si tangan itu. Nah itu mereka sih kalau nggak salah nyambungnya automation itu pakai sinyal. Jadi mereka menyadap sinyalnya motor kurtin. Rata-rata karena motor kurtin itu 433 Hz. 433 Hz. Tapi di Somfy, mereka nyoba ke Somfy itu nggak bisa. Karena Somfy sendiri walaupun dia tulisnya 433, dia punya kayak gelombang khusus gitu. Jadi nggak bisa disadap pakai yang apa home automation yang umum yang biasa dari cungkok-cungkok datang itu nggak bisa. Saya juga heran. Waktu itu pernah ada marketingnya salah satu tuh yang si H atau si B itu pernah datang ke kantor memang. Jadi mereka kan mau ngetes nyoba dulu. Jadi kalau motornya itu bisa disadap gitu. Istilahnya sadap sih. Motornya bisa disambungkan ke automation mereka. Mereka mau masukin automation ke user gitu. Tapi karena usernya lebih percaya pakai Somfy, jadi nggak tahu tuh ujung-ujungnya mereka kayak ganti motor atau gimana gitu Pak. Hertznya beda, frekuensinya beda, jadi nggak bisa nyambung. Oke. Udah tidak ada pertanyaan lagi? Saya mau menambahkan satu. Oh, Kopras. Ya. Tambah lagi, Pras. Bu Lili, ini saya kan ada project, owning saya berbentuk setengah lingkaran, dan lebarnya itu kalau diambil dari sisi datar kurang lebih 8 meter, panjang tingginya itu 12 meter. Gitu kalau mau saya pakai motor itu motornya motor khusus karena owningnya saya setengah lingkaran atau gimana ya? Karena kan kemarin saya sudah mengajukan salah satu istilahnya developer lah seperti Kona itulah. Mereka pun tidak bisa menjanjikan bukaannya bisa smooth atau maksimalnya gimana gitu. Mungkin dari Bu Liliknya bisa memberikan masukan. 8 meter tingginya 12 gitu ya. Terus setengah lingkaran begini. Iya, setengah lingkaran. Nah, kalau misalnya 8 meter terus tingginya 12, dia kan pasti oval kan. Nggak mungkin setengah lingkaran persis gitu. Iya, agak setengah oval betul. Ya. Nah, kalau itu awning sih kita bukan sebut awning, itu kanopi lipat. Jadi kanopi lipat yang kayak becak itu loh. Nah, yang kayak becak tahu kan yang buka gitu. Ya. Nah, tapi kanan kirinya kita bisa tekuk gitu. Nah, itu kalau mau dimotorais bisa sih tempat kita. Tapi ya itu saya kayaknya sih tinggi 12 meter kayak bukan 12 meter full ya. Kemungkinan sih bisa lebarnya 8, tingginya 4. Kalau 12 meter buat apa? Terlalu jauh gitu. Nah, itu dia. Saya kan dapat gambaran dari pihak arsiteknya gitu. Nah, boleh nggak apa-apa nanti kirim aja gambarnya ke saya. Ada di WA kan ada tuh, nanti kirim aja gambarnya ke saya, nanti saya coba lihat maksudnya kayak apa. Biasanya kalau kita sama O itu memang kompetitor. Jadi itu kebanyakan nggak main kanopi. Kita yang lebih banyak main kanopi. Begitu ya, Pak. Ya. Oke. Sorry ya Pak Pras. Tak kira. Sorry, bukan Kopras tadi. Ini dari Bro Andri tadi. Bukan Kopras, sorry. Iya. Suaranya mirip. Iya, orangnya. Iya. Oke. Ini Bro Andrianto angkatan 2012. 2012, betul ya Andri? Iya, betul Pak. 2012 saya. Iya. Nah, ini kontraktor plus developer. Iya Pak. Akannya menuju developer juga Pak. Untuk proses. Cocok ini. Nanti semua rumah pakai kurtin otomatis. Iya. Iya Pak. Gimana di Surabaya, Jakarta udah langsung? Ada. Surabaya, Andri. Ya, kalau saya sih di Surabayanya, cuma kalau di Jakarta juga ada gitu. Oh. Ya. Makanya tadi tanya cabangnya ya. Pusatnya Pusatnya Pak. Surabaya bisa juga. Surabaya itu kebetulan dia cabang pertama, pabrik anak pertama
di Surabaya itu. Oke. Itu di daerah mana ya, Bu ya? Soalnya tadi aku coba lihat di internet belum menemukannya. Sikatan. Oh iya. Ya coba daerah saya Surabaya Utara. di Surabaya. Siapa Iya. tahu bisa mampir ke proyek saya nanti solusinya gimana gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kabarin aja. Wis kalau sampai deal nanti tinggal traktir. Nanti tinggal traktir yang hadir hari ini. Ya, oke. Ya ini sebelum merotol ini open cam dulu di foto session dulu ya Pak ya. Bisa? Oh iya. Iya ini supaya nanti bisa diundang nih sama Andri nih. Oke. Ini ada saya lagi di luar ini.